Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, dan insya Allah kita masuk ke hadis yang ke-11 di halaman 65. Hadis yang sangat singkat yang judulnya mengambil yang yakin dan meninggalkan yang ragu atau syubhat. Langsung saya bacakan saja bunyi hadisnya. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibni Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, dan juga kesayangannya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, yaitu Hasan dan Ali radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, hafidtu, saya menghafal, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju kepada yang tidak meragukanmu, alias kepada yang yakin. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam An-Nasai, dan berkata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke penjelasan singkat hadis terlebih dahulu. Abu Muhammad itu panggilan untuk cucu Nabi Al-Hasan. Jadi perlu diketahui, Nabi itu punya cucu laki-laki dua, dari Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Nek anake Rasulullah niku ingkang Fatimah. Nah, dari Ali beliau punya cucu. Di sini disebutkan Sibtun. Nek teng bahasa Arab, cucu dari pihak ibu dan cucu dari pihak laki-laki itu dibedakan. Misalkan nek jenengan punya anak lanang, terus dia punya anak, maka itu nanti bahasa Arabnya hafid. Hafid itu artinya cucu, tapi dari jalur laki-laki. Tapi nek anak jenengan perempuan, terus dia punya anak, itu nanti bahasa Arabnya sibtun, artinya cucu dari jalur perempuan. Jadi nek bahasa Arab itu memang sangat detail Bapak Ibu. Nek bahasa Indonesia kan cucu, semuanya cucu.
Basa Jawa ya putu. Termasuk misalkan paman itu kalau dari jalur laki-laki itu diserap jadi gitu ya. Jadi itu dari kata Terus kalau dari pihak perempuan itu namanya khol. Nah ini salah satu bentuk kekayaan bahasa Arab. Nah Rasulullah punya cucu dari Fatimah itu dua, Hasan dan Ali. Kok Hasan dan Ali? Hasan dan Husain. Hasan itu kakaknya, Husain itu adiknya. Dan Hasan itu punya banyak kelebihan. Selama ini kalau jenengan mungkin mendalami ajaran-ajaran Dirasatul Firaq, ajaran-ajaran menyimpang, itu ada satu ajaran yang namanya Syiah. Nah Syiah itu sangat memuja keturunan Rasulullah dari jalur Husain yang meninggal di Karbala, dipenggal oleh pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ya itu kan itu sejarah ya. Jadi ada peperangan antar kaum muslimin. Nah, Al Hasan itu di dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah mengatakan, innabni hada sayyidun, sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Anakku maksudnya di sini cucuku yang bernama Hasan ini. Dia adalah seorang sayyid, seorang tuan, pemimpin. Wa inni la arju an yuslihallahu bihi baina fi'ataini min ummati. Dan aku berharap besok melalui dirinya dua kelompok besar umatku yang terpecah itu bisa bersatu kembali. Wa la'allallahu an yusliha bi baina fi'ataini minal muslimina adimataini. Dan karenanya nanti akan menjadi baik hubungan dua kelompok besar ini. Nah jadi ini ceritanya sedikit tentang sejarah Bapak Ibu. Ketika khalifah berganti setelah Rasulullah meninggal, khalifah pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau meninggal normal sakit, kemudian beliau menunjuk Umar bin Khattab. Jadi pergantian kepemimpinan dalam Islam itu model pertamanya sang pemimpin yang lama menunjuk siapa yang berhak, punya kompeten untuk menjadi pemimpin yang kedua, seperti Abu Bakar menunjuk Umar. Terus Umar meninggal karena ditusuk, dibunuh ketika sholat subuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Nah ketika Umar itu perutnya wis amburadul gitu, dokter itu ketika ngasih minum susu Umar kok keluar dari perutnya gitu, maka dokter mengatakan ini sudah nggak tertolong. Akhirnya Umar berwasiat, nanti saya akan menunjuk 6 orang itu silahkan musyawarah untuk menentukan siapa pemimpin yang paling cocok setelah saya. Nah ini model pemilihan pemimpin yang kedua, yaitu dengan cara ada orang-orang pintar, alim yang berkumpul menentukan siapa yang paling baik untuk memimpin. Ini jenenge syura atau musyawarah atau demokrasi menurut Islam niku nggih kudune sing milih niku wong sing pinter, nggak semua orang boleh milih. Nah kita kan sekarang suaranya pelacur itu sama dengan suaranya ulama, dihukumi satu. Nah dalam Islam itu hanya orang yang punya kompeten yang berhak untuk berkumpul dan memilih pemimpin. Nah kemudian setelah itu ditunjuklah Utsman. Nah Utsman kemudian memimpin
terjadilah fitnah atau huru-hara pemberontakan. Ada sekelompok orang yang kemudian mengepung rumahnya Utsman bin Affan, dan saat itu Utsman itu mau dibela oleh para sahabat, tapi beliau mengatakan jangan, karena beliau ingat wasiat Rasulullah, besok kamu akan dipakaikan sebuah pakaian dan pakaianmu itu akan dicoba untuk dilepaskan oleh orang lain, dipaksa untuk dilepaskan, maka kamu jangan mau, pertahankan. Maksudnya di sini adalah Utsman akan diamanai sebuah kepemimpinan, dan ada orang-orang yang ingin melepaskan kepemimpinan itu, dan Utsman menurut wasiat Rasulullah harus mempertahankan kepemimpinannya. Makanya Utsman kemudian beliau di rumah membaca mushaf, kemudian dikepung oleh para pemberontak selama berhari-hari sampai bisa masuk, kemudian akhirnya ditusuk dalam kondisi sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian digantikanlah Ali bin Abi Thalib. Nah, di masa Ali ini ada sedikit gonjang-ganjing, ada gesekan antara Ali dengan gubernur Syam yang saat itu bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah itu juga punya kekuatan yang besar. Kenapa terjadi gesekan? Karena Muawiyah itu punya hubungan kekerabatan dengan Utsman. Muawiyah akan membaiat Ali kalau Utsman itu pelaku pembunuhannya diadili dan dikisos, dibunuh semua. Namun Ali tidak setuju dengan itu, karena Ali tidak mau di awal pemerintahannya dimulai dengan mengeksekusi banyak orang. Akhirnya yang terjadilah pertempuran antara Muawiyah dan Ali. Nah, ketika Ali itu gugur karena ditusuk juga ketika sholat oleh ada seseorang pengkhianat lah gitu ya. Jadi kemudian Ali ditusuk ketika sholat, kemudian pemerintahan dipegang oleh anaknya Husain. Kemudian Husain terjadi peperangan dengan Muawiyah. Setelah itu Husain terbunuh dan kekhalifahan jatuh ke Hasan. Nah, Hasan itu karena sudah tidak ingin terjadi peperangan terus, akhirnya dia letakkan pemerintahan dan dia berikan kepada Muawiyah agar semua kelompok muslim itu bersatu kembali. Nah, inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, saya berharap nanti melalui dirinya dua kelompok pasukan Islam yang sangat besar akan bergabung kembali. Nah, ini mukjizat, atau nek bukan karena wahyu dari Allah, tentunya Rasulullah nggak akan tahu Bapak Ibu. Siapa yang menyangka umat Islam yang saat zaman Rasulullah itu kekuatannya luar biasa, persatuannya luar biasa, kemudian sepeninggal beliau akan terpecah dan akan kembali bersatu melalui cucu Rasulullah yang bernama Al-Hasan. Nah, di sini disebutkan wa raihanatihi. Raihanah itu artinya kesayangannya. Jadi hanya raihanah itu. Jujur saja, saya menamai anak saya itu ya dari sini gitu. Anak saya yang pertama namanya Raihanah. Itu artinya banyak sekali Raihanah. Bisa berarti minyak wangi yang harum sekali baunya, bisa berarti kesayangan, bisa juga istri Rasulullah. Nah, mungkin nggak banyak yang tahu nek Rasulullah itu punya istri namanya Raihanah. Cuman ahli sejarah berbeda pendapat apakah Raihanah itu istri Rasulullah secara resmi atau selir. Selir itu budak statusnya, tapi dia istri Rasulullah. Nah, menjadi tidak terkenal itu karena mayoritas ulama menganggap Raihanah itu istri Rasulullah yang dari kalangan budak. Jadi ada Raihanah, ada Maryah.
Maryah Al-Qibtiyah. Maryah itu hadiah dari Raja Mesir yang kemudian akan mengasih anak Rasulullah yang namanya Ibrahim. Cuman Ibrahim itu nanti meninggal ketika usianya kurang lebih 2 tahun. Nah, ketika Ibrahim meninggal ini terjadi gerhana matahari. Orang-orang pada mengatakan, wah, ini gerhana karena anaknya Rasulullah meninggal. Maka kemudian Rasulullah mengucapkan sebuah hadis yang biasanya akan setiap sholat gerhana dibaca oleh khotib. Sesungguhnya gerhana bulan atau matahari itu adalah tanda-tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Tapi orang Indonesia itu masih percaya kayak gitu loh. Saya waktu kecil itu enten sinetron jenenge Gerhana. Dia anak kecil lahir di waktu gerhana, gitu, kemudian punya kekuatan super gitu ya. Nah, ini bukti kepercayaan jahiliyah masih ada di Indonesia. Ya. Kelingan betul Bapak Ibu. Ada atau dulu. Kemudian baik, kita masuk ke faidah. Faidah tadi sekilas tentang hadisnya. Yang pertama, anjuran untuk meninggalkan syubhat. Syubhat itu artinya keraguan-raguan. Islam itu ngajari kita nek urip kudu yakin bahwa kita itu nggak boleh hidup di atas keraguan-raguan. Semua orang yang bermasalah itu berangkat dari keraguan-raguan. Karena dia tidak punya kepercayaan, entah kepercayaan diri, entah itu kepercayaan terhadap Tuhannya, keimanan, dan yang lain. Nek jenengan urip niku tetap punya keyakinan yang kuat, apapun yang terjadi itu ringan Bapak Ibu. Kita harus belajar dari seorang wanita. Bayangkan, wanita ditinggalkan di tengah padang pasir kondisi menggendong bayi. Tidak lain dan tidak bukan namanya Ibunda Sarah. Sepanjang perjalanan dari Syam, dari Syria atau dari Palestina menuju ke Mekah, Nabi Ibrahim itu nggak ngomong apa-apa, tidak banyak bicara, puasa bicara dengan Sarah. Sarah itu nggak tahu di bawah, komen diajak sama Nabi Ibrahim nggak tahu kemana, manut aja sebagai istri. Ini karena kok Sarah, Hajar, mohon maaf nih, karena sama Ismail. Nek Sarah niku kan sing teng Palestina. Jadi Sarah niku kan namanya wanita ya, mbok tuwa gitu nggih. Niku rada meri kalih mbok enom. Ini pelajaran yang jenengan mengke poligami. Nabi wae yo ana konflik gitu ya. Apa nih kita sing bukan siapa-siapa gitu ya. Nah, Ibunda Sarah niku rada meri karena apa? Hajar niku saged maringi anak gitu. Nah, Nabi Ibrahim niku kan jadi sayang banget karo Ismail. Neng kan ketika Nabi Ibrahim sayang karo Ismail kan Sarah deloke kuwi sayang karo Hajar gitu ya. Akhirnya kan saya nggak mau deket-deket sama Hajar. Hajar tolong ditaruh di tempat yang jauh. Karena Hajar itu dulu aslinya budaknya Sarah. Sarah itu dapat hadiah, kemudian dikasihkan Nabi Ibrahim, dimerdekakan jadi istrinya. Sopo sing wani ngai hadiah istri baru. Istri mana coba? Ibu-ibu berani nggak gitu? Ngasih hadiah bojone istri baru. Kayak ya. Nah, ini subhanallah ini. Ternyata ya Sarah sedikit ada perasaan nggak seneng lah gitu ya, mungkin ya wajar manusiawi fitrah, sehingga dibawalah Hajar ke tempat yang sangat jauh. Nek berjalan pakai unta itu kurang lebih 40 hari. Nek melaku ya wis suwe banget.
bulanan, 2 bulan. Yang sekarang itu kita kenal dengan bumi Makkah. Nabi Ibrahim ketika sudah sampai di Mekah niku bikinkan tenda-tendaan kecil buat tempat tinggal Hajar sama Ismail kecil, kemudian dikasih 1 kantong air plus 1 kantong kurma nggak bekal hidup. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Ibunda Hajar. Ibunda Hajar itu kemudian nututi Nabi Ibrahim, diceluk-celuk, ya Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim itu diceluk-celuk orang ngelengok belas. Setelah ditututi terus ngantek penghujung, ya kira-kira sejauh mata memandang, baru setelah itu Ibunda Hajar itu mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah Allah itu yang memerintahkan engkau? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab singkat, na'am, iya. Habis itu nggak ada omongan lagi. Apa katanya Hajar, Bapak Ibu? Maka Ibunda Hajar mengatakan, idzan la yudayyibuni. Oh, kalau gitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan saya. Yaudah, ibaratnya serapetean mek tinggal gitu. Jadi Ibunda Hajar punya keyakinan yang luar biasa terhadap Allah sehingga dia sudah nggak butuh lagi dengan Ibrahim. Inilah kalau seseorang itu hidup punya keyakinan yang kuat, pasti semuanya bisa dilewati dengan baik. Nah, Islam itu mengajarkan dalam setiap hal kita itu harus menjalaninya dengan penuh keyakinan, jangan sekalipun ada keraguan. Entah itu dalam masalah ibadah, entah itu dalam masalah muamalah, entah itu dalam pernikahan dan yang lain-lainnya. Ada beberapa contoh yang bisa kita terapkan. Misalkan ngeten Bapak Ibu, Rasulullah niku pernah ditanya sama seseorang, ya Rasulullah, saya tadi sholat dan saya mendapati di perut saya itu ada sesuatu. Dia merasa Bapak Ibu kan entah perutnya kembung atau lagi peluduk-peluduk atau gimana lah gitu lah. Nah niku ketika rukuk atau sujud itu merasa mengeluarkan angin dari perutnya, dari duburnya, alias kentut. Dia ragu-ragu apakah saya itu kentut apa enggak, terus saya sholatnya sah atau enggak. Maka Rasulullah mengatakan, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Janganlah engkau itu membatalkan sholat sampai kamu mendapati suara atau mencium bau. Nah, niki bagi wong sing mohon maaf, misalkan wetenge niku lagi kembung terus napa nggih remnya itu rada losdol gitu ya, nah, sehingga kadang keluar angin itu enggak terasa. Nah niku nek misal ragu, konsepnya niku ngenteni suara napa ambu. Niki nggo sing ragu nggih Bapak Ibu. Nek sing ora ragu ya aja ngenteni suara napa ambu. Nek wis yakin ngentut ya wis batal gitu. Tapi nek jenengan ra yakin, maka tunggu apakah tadi ada suara atau ada baunya. Kalau tidak ada indikasi dua tadi, silahkan lanjutkan sholatnya. Tandanya jenengan ora batal, karena enten setan ki sing tugase nyebuli dubur. Nah, jadi nek sholat niku memang kadang niku kita rasa-rasanen gitu.
mau ngentut ora yo, ngentut ora yo. Kan enten wong sing wis lockdown Bapak Ibu. Guyu yo metu uyuwe gitu we. Watuk yo ngentut gitu we, enten niku. Nah, apalagi kalau biasanya ibu-ibu nek wis lair ke 10 ki rada dol niku. Jadi niku atau sudah sepuh gitu ya. Kemudian contoh buka puasa Bapak Ibu. Nek misalkan kita itu puasa dalam kondisi puasa terus jenengan bingung itu wis adzan porong ya kok wis ruwon-ruwon nih kok orang yakin. Nah maka jenengan tidak boleh mengambil yang ragu-ragu, jenengan mengambil yang yakin belum buka. Nah kalau sudah yakin dengan waktu buka puasa, nah maka jenengan baru berbuka. Jek rungon-rungon itu ampun, enggak jebolo ijek puji-pujian gitu. Wis buka. Selanjutnya di sini disebutkan ketika kita itu berhati-hati itu disebut dengan warok. Nah warok itu fungsinya untuk menghilangkan was-was, menenangkan hati, dan untuk mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena di dalam hadis yang lain disebut famanista minasyubuhat faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara sing ragu-ragu, syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatan. Saya kemarin subuh niku ditangleti Bapak Ibu masalah hukumnya bekecok. Nek wong Jawa kan kok ana sing sebagian seneng maem bekecok. Enten sing mengharamkan, enten sing boten mengharamkan. Dari sini saja aslinya ini sudah jelas syubhat, ragu-ragu. Nek jenengan normal dakma yari buka, tinggalkan sing ragu-ragu. Nek normal. Nek kadang kita itu seneng ikuti nafsu. Boleh celah-celahnya gen dadi halal. Maka nek dalam tinjauan napa niku? Fikih, banyak orang niku memahami bekecok niku haram karena hidup di dua alam atau menjijikkan. Nah, maka saya jelaskan bahwa tidak ada kaidah hewan yang hidup di dua alam terus haram itu mboten enten. Hewan yang hidup di dua alam niku jatuhnya statusnya mboten haram, tapi syubhat. Kok syubhat napa? Karena harus ditinjau. Ngeten ceritane, kenapa kok ulama bisa mengatakan hewan yang hidup di dua alam itu syubhat? Karena nek hewan itu hewan air, apapun bentuknya niku halal. Misalkan enten seseorang itu tanya kepada Imam Malik, wahai Imam, hukumnya makan anjing laut itu halal kok haram? Kan dia anjing. Maka Imam Malik mengatakan dia itu anjing menurut kamu, tapi menurut saya ikan. Karena menurut Imam Malik semua yang hidup dalam air itu adalah ikan apapun bentuknya. Maka kaidah di darat tidak berlaku ketika di air. Maksudnya kaidah di darat niku hewan sing punya taring, cakar, kemudian menjijikkan, kemudian punya kuku, atau gampangannya karnivora, itu kan haram nek di darat. Itu nggak berlaku di laut atau air. Makanya hiu, iwak hiu niku halal Bapak Ibu, walaupun dia karnivora. Semua, bahkan ular laut itu juga
halal, karena semua yang ada di air 100% niku halal. Makanya nek keong halal gitu, karena keong niku uripe ning banyu. Lah nek kodok piye gitu. Nah nek kodok niku antara banyu mbek lemah. Nah niki kudu diidentifikasi dengan hadis yang lain. Hadis lain mengatakan Rasulullah pernah didatangi seseorang minta izin boleh nggak berobat pakai katak. Rasulullah mengatakan silahkan, tapi jangan mbok bunuh. Artinya nek tidak boleh membunuh katak, katak itu haram hukumnya. Lah kan jenengan nggak mungkin makan hewan tanpa dibunuh Bapak Ibu. Gimana? Makan langsung diuntal urip-urip ya kan mungkin gitu ya. Gue ya mati gitu. Nah maka katak niku haram karena ada hadis larangan membunuh. Hewan yang dilarang dibunuh itu juga tidak boleh dimakan. Semut, lebah itu nggak boleh dibunuh. Nek sing disunahkan dibunuh juga nggak boleh dimakan. Masih disunahkan dibunuh nih gagak, terus ular hitam, kalajengking, cicak, tokek. Nah, saya pernah ditanya hukum jual beli tokek nih Bapak Ibu. Kan tokek larang ya, larang. Tapi haram Bapak Ibu. Jenengan aja seneng untuk tokek warna-warni terus regane larang. Kaedahe ma hurima akluhu hurima samanuhu. Nopo sing dilarang dimaem niku hasil jual beline yo haram. Loh aku kan ramangan anjing, aku cuma ngedol daging anjing, itu haram, tidak boleh. Nah, kembali ke tadi, jadi nek hewan air niku full halal. Nek hewan darat berlaku syarat dan ketentuan. Nah, bekicot mau niku kadang ning banyu, kadang ning darat. Yo minimal syubhat niku. Tapi ketika itu menjijikan menjadi haram. Lah aku ra jijik kok gitu. Ya wis, sawahmu ra jijik ya. Tapi kan nggak kayak gitu, menghukum itu secara keumuman Bapak. Nah, maka niki lanjutannya enten Bapak Ibu. Enten aktivis wong sing wis ngaji senengane mangan bekicot. Karena dia meyakini bekicot itu halal. Ya silahkan nek memang Anda meyakini. Tapi ketika Anda melakukan itu dan orang-orang melihat, jenengan telah terjatuh ke dalam syubhat. Dan orang yang terjatuh ke dalam syubhat itu akan tertuduh atau dia akan tercemar nama baiknya, kehormatannya atau agamanya. Bagi orang yang pro gitu, jenengan akan dijadikan dalil. Kuwi lho, wong sing sregep ngaji wae mangan bekicot oleh kok. Bagi orang yang kontra, mereka akan mencibir. Kae piye ngaji rino wengi kok mangane bekicot. Nah, maka dalam konsep dak mayaribuka ila malayaribuka, ketika mendapati hal seperti itu sudah tinggalkan. Kaya ora ana panganan selain bekicot wae. Allah itu menciptakan banyak makanan, cari yang yakin halal, jangan sing syubhat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa, niki saya lanjut saja, niki contoh. Ini kemarin beberapa sudah kita bahas ya terkait warok. Kita langsung ke poin ketiga saja. Ada sebuah kaidah fikih judulnya atau namanya, bunyinya al yakin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak akan bisa dihilangkan oleh yang ragu-ragu. Maksudnya sing yakin jenengan kuwi duwe utang. Sing ragu-ragu wis tak sahur apa urung ya. Nah nek ngeten iki maka dikembalikan ke jenengan durung nyaur.
Jangan terus sing yakin niku jenengan hilangkan dengan yang ragu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, misalkan jenengan niki tadi sudah wudu, sholat maghrib, Anda otomatis yakin dalam kondisi suci, terus ngaji, terus nanti adzan. Sebelum adzan setan itu membisikkan, mau sebatal urun, sentuh turun gue. Nah, maka jenengan harus mengembalikan ke hukum yang yakin. Sing jelas-jelas tadi sing yakin itu jenengan kondisinya suci. Sing ragu-ragu antarane ngentut apa ora. Nah, maka jenengan harus menghilangkan was-was dan meyakini saya masih suci. Tapi nek jenengan memperbarui wudhu lagi, niku nggih boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Kemudian di sini juga warok itu harus proporsional. Jangan sampai hati-hati ini tuh nggak proporsional. Contohnya ada kasus orang Khawarij di zamannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Enten wong-wong sing semangat agamane nekoke hukum getih nyamuk najis pora. Jenengan nek nyeplet nyamuk Bapak Ibu, gitu. Cek sholat kok nyeplet nyamuk gitu. Neng ya ampun gitu, masuk sholat nyeplet nyamuk gitu. Misal ya posisi nomor niku ngaji lah. Nah nek nyamuk niku kan enten getahe, kadang enten getahe. Apakah ini najis atau tidak? Nek najis kan berarti wajib jenengan resiki. Nek mboten najis ya berarti misal enten ngecap bekase niku jenengan sah salate. Karena syarat sah salat itu kan harus suci dari najis. Pernah kepikiran ngoten mboten Bapak Ibu? Orang gagas gitu. Nek nyamuk ya dicepleki wae getahe nemplek ya wis gen gitu. Karena kan getahe nek wis masuk ning nyamuk kan mlebu ning getahe nyamuk bukan getahe menungso meneh gitu. Nek getih menungso najis gitu. Nek getih nyamuk kan mboten. Niku nek mayoritas ulama menghukumi nyamuk niku mboten najis. Nah, tapi orang-orang ini lucu. Mereka mempeributkan hukum masalah darah nyamuk. Ning di sisi yang lain mereka niku menganggap kafir orang-orang yang tidak sekelompok sepemandangan dengan mereka dan dengan mudahnya mereka tumpahkan darahnya. Jadi wong Khawarij niku wong sing menganggap selain kelompoknya salah, murtad dan mereka bebas membunuhnya. Jadi ada ketimpangan logika di sini. Dan itu terjadi di zaman Ibnu Umar. Ada beberapa kehati-hatian yang tidak pada tempatnya. Misalkan ngeten, jenengan hanya karena kasus misal enten ing Kartosuro bakul mie ayam sing make tikus, ketahuan make tikus dagingi gitu. Nah, terus jenengan mengatakan mie ayam ning pasar Kartosuro hukumnya haram semuanya gitu. Nah, ini nggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi harus hati-hati karena tentunya kita nggak boleh mengeneralisir karena satu kasus gitu. Tapi nek untuk kehati-hatian silahkan. Misalkan jenengan aku sementara nggak mau makan di Kartosuro mie ayamnya dulu, tak makan yang lainnya sing iwak-iwakan wae. Nah, itu monggo mawon nek untuk jenengan pribadi. Tapi nek misalkan jenengan fatwakan atau untuk Anda sebarkan, maka hati-hati. Karena saya pernah Bapak Ibu mendapati enten wong sing nyebar video sapi mati, kuda mati diuncalke teng penggilingan gitu nggih. Terus jadi sosis. Kemudian narasinya jangan makan sosis karena dagingnya nggak jelas. Nah, satu kasus tapi dia mengharamkan seluruhnya, itu kan nggak boleh. Walaupun untuk hati-hati. Nah,
itu gegabah namanya. Nah maka jangan sampai kita itu niatnya hati-hati, neng ternyata malah salah dalam melangkah. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan fa inna sidqa tumaninah wal kadhib ribah. Sesungguhnya kejujuran itu mendatangkan ketenangan dan kedustaan itu mendatangkan keraguan-raguan. Nah niki karena ngeten. Wong yakin mbek wong ragu-ragu niku nanti bisa terjadi dalam kondisi jujur dan tidak jujur. Kenapa kok kita itu ketika menginterogasi orang yang jujur itu kelihatan kalau dia jujur? Karena dia menjawab dengan penuh keyakinan, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nek wong ngapusi niku mesti ketok ragu-ragu, atau ada perbedaan antara cerita pertama dan kedua. Nek jenengan kok ketemu wong ceritanya kayak zaman dhisik ngantek saiki kuwi terus, berarti niku wonge jujur tenanan gitu. Kula niku duwe mertua ingkang sudah meninggal. Beliau itu usianya 95 tahun Bapak Ibu. Pernah ngerasake zaman Jepang. Nek cerita kuwi mesti tentang beliau ngajar bahasa Jepang gitu. Mbek sing diceritake kuwi terus muter terus gitu. Niku kan tandane nek beliau itu mboten ngapusi. Karena ket awal nikah nanti 10 tahun nikah ya ceritanya kuwi terus gitu. Podo terus. Nah jadi napa niku? Nek tiang niku cerita dengan keyakinan niku nandake dia itu benar. Dan orang yang yakin itu akan tenang hidupnya. Karena tidak ada kepura-puraan. Nek wong niku menyembunyikan sesuatu, dia itu kemudian melakukan kedustaan, pasti hidupnya penuh dengan keraguan-raguan, orang tenang. Wong menyembunyikan sesuatu ini mesti ra tenang Bapak Ibu. Karena ya sepandai-pandai orang menyembunyikan bangkai, pasti akhirnya akan tercium baunya juga. Dan yang terakhir Bapak Ibu, niki enten contoh dari Abu Bakar. Abu Bakar niku pernah diparingi makem kalih pegawine mantan budake. Kemudian ketika Abu Bakar makan niku diceritani, jenengan ngertos boten niku mak manis keng pundi. Maka Abu Bakar mengatakan yo ora ngerti no piye gitu. Terus diceritani, dulu saya itu pernah pura-pura jadi dukun. Jadi enten wong tekok ke saya, terus saya hanya menerka-nerka saja. Ternyata bener gitu, terkaane. Akhirnya wong kuwi percaya dan seneng karena hasilnya benar. Kemudian dia dikasih upah dari terkaannya itu. Nah, uang itulah yang kemudian dia simpan dan kemudian dia belikan makanan, dan makanan itu sekarang dimakan oleh Abu Bakar. Mendengar itu Abu Bakar langsung tangannya itu dilogok ke mulutnya sampai mutah, dan semua yang ada di perutnya itu dimutahkan Bapak Ibu. Karena Abu Bakar itu tahu bahwa Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu melaknat dan mengharamkan upah dukun dan upah orang yang menjual dirinya dan upah penjualan anjing. Jadi ada beberapa upah yang dilarang, ya, upah dari hasil merdukun, upah dari hasil jual beli anjing, upah dari jual diri, ya, itu haram. Lah nek aku bakul terus ono pelacur datang beli makanan saya gimana? Nah niku duwite haram nganggo pelacure, halal ngagem jenengan Bapak Ibu. Kenapa kok halal ngagem jenengan? Karena jenengan transaksi jual beli. Ya, jadi niku keharamannya tidak menular. Mosok jenengan nek ana wong meh nek tuku banyu, aku terus teko iki duwite saka nglacur apa saka
Orang gitu kan juga mungkin Bapak Ibu ya. Malah geger jambak-jambakan mungkin ya, malah gitu. Nah, oke, mungkin ini saja dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan minimal ya. Enten pertanyaan buatan? Oh, enggak sih, enggak ada ya, alhamdulillah ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.